Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Pertama-tama bersyukur kita kepada Allah karena masih diberi kesempatan untuk bergabung pada room Zoom meeting pada hari ini dalam diskusi kelompok mata kuliah sejarah politik. Kemudian berselawat kita kepada Nabi, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, di sini kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Vikram Eka Putra, dan Ranti Febrini Yolani. Kami akan membahas mengenai topik pengaruh budaya Jawa dalam sistem politik Indonesia pada zaman Orde Baru, yang mana subtemanya ada dui fungsi ABRI, politik luar negeri Indonesia, dan juga kelebihan dan kekurangan politik pada masa Orde Baru. Nah, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Ranti. Kepada Ranti dipersilakan. Baiklah, terima kasih pada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang dua fungsi ABRI. Pada masa Orde Baru, pertahanan dan keamanan negara fokus kepada penumpasan G30 SPKI. Strategi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah ini adalah operasi militer tempur, operasi militer intelijen, dan operasi militer teritorial, yang semuanya terkandung dalam doktrin Tri Ubaya Cakti. Doktrin ini kemudian dikonsolidasikan lagi menjadi doktrin Satdaya Dwi Bakti pada tahun 1994 yang fokus pada dimensi operasi TNI ABRI, keamanan Pulau Nusantara, keamanan laut, keamanan udara, keamanan masyarakat, dan pemeliharaan perdamaian dunia. Ada beberapa faktor yang menyebabkan militer berperan di bidang sosial politik. Pertama, militer mengemban tugas sebagai penyelamat negara karena dibentuk sebagai alat pertahanan negara. Sayangnya, tidak selamanya monopoli oversize militer dijabarkan secara tetap di lapangan karena sering disalahgunakan atau disalah-tafsirkan anggotanya. Kedua, militer mengidentifikasikan dirinya sebagai pelindung kepentingan nasional. Ketiga, militer mengidentifikasikan dirinya sebagai arbiter atau stabilisator negara, yang diartikan jika militer mengambil alih kekuasaan politik, maka selalu disertai pernyataan pengambil alihan itu hanya bersifat sementara, sampai stabilitas dan ketertiban umum terpenuhi. Keempat, militer mengidentifikasikan dirinya sebagai pelindung kebebasan umum. B. Kebijakan politik luar negeri Orde Baru. Politik luar negeri Indonesia pada pemerintahan Orde Baru dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip dasar yang telah dicantumkan dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada masa Orde Baru, Indonesia menerapkan sistem politik luar negeri bebas aktif, artinya Indonesia bebas untuk tidak memihak blok manapun, namun aktif dalam menjaga perdamaian dunia. Sekian, terima kasih, dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Ranti atas pemaparannya. Kemudian saya akan melanjutkan materinya. Pada masa Orde Baru dikenal beberapa tokoh seperti Adam Malik, Mokhtar Kusumaatmadja, kemudian ada Ali Alatas, yang merupakan 3 menteri luar negeri Indonesia pada masa Orde Baru yang mewakili Indonesia dalam berbagai organisasi dan pertemuan yang mengusung konsep politik luar negeri ini. Pada dasarnya, pelaksanaan dasar politik luar negeri merupakan wewenang dan tugas dari pemerintah yang berkuasa, yang mana sejak Adam Malik mengumumkan di depan sidang Dewan Perwakilan Rakyat pada April 1966 bahwa politik luar negeri Indonesia diabadikan untuk kepentingan nasional melalui pembangunan nasional. Maka operasionalisasi hubungan luar negeri Indonesia didasarkan pada pemikiran bahwa politik luar negeri Indonesia di ajang internasional akan disegani
dan dihormati bila Indonesia menjalankan pembangunan atas dasar persatuan dan kesatuan politik yang demokratis. Kemudian pemeliharaan keamanan dan ketertiban dalam negeri yang memadai, dan pemerataan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian yang ketiga, kelebihan dan kekurangan politik pada masa Orde Baru, yang mana pada masa Orde Baru ada beberapa kelebihan politik yang dilaksanakan. Di antaranya adalah pemerintah mampu untuk mendirikan fondasi yang kuat untuk kekuasaan lembaga kepresidenan, yang membuat semakin kuatnya peran negara dalam masyarakat. Kemudian situasi keamanan pada masa Orde Baru relatif aman dan terjaga dengan cukup baik. Hal ini dikarenakan pemerintah dapat mengatasi tantangan dengan Pancasila. Dilakukan peleburan partai dimaksudkan agar pemerintah dapat mengontrol partai politik pada masa itu. Kemudian di sisi lain terdapat kekurangan dalam politik pada masa Orde Baru, yang mana sistem politik pada masa Orde Baru merupakan pemerintahan yang otoriter dan dianggap tidak demokratis, di mana kekuasaan eksekutif terpusat dan tertutup di bawah kendali lembaga kepresidenan. Dan dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan ekonomi marak sekali terjadi praktik KKN. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami agar dipahami dan dimengerti dengan sebaik-baiknya. Kemudian saya tutup, lebih dan kurang mohon maaf. Untuk sesi diskusinya kita lanjutkan di e-learning. Bagi yang ingin bertanya ataupun menyanggah ataupun menambahkan materi dari kelompok kami, kita buka forumnya di e-learning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.